Baik, saudara-saudara yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Argo, dengan Mbak Cynthia. Hari ini kami akan ngobrol bersama-sama gerubungan soal sebuah tema yang menarik nih Mbak Cynthia. Jadi kita kan masih dalam suasana Paskah. Lalu di dalam bahan PA masa Paskah ini ada dua topik yang membahas soal kematian. Wah, ini kan kalau kita bicara soal kematian itu kan banyak orang takut. Atau saru lah kalau ngomongin kematian. Nah, tetapi menarik karena di dua bahan itu diungkap dalam diskusi PA dan ada sebuah penghayatan pada kematian Kristus. Kan kalau Paskah itu kan kebangkitan. Tapi sebelum itu kan Jumatnya itu kita merayakan kematian Yesus. Jumat Agung itu. Nah, kalau kita bicara soal kematian itu biasanya ada pengalaman berduka atau berkabung, dan isu yang diungkap dalam bahan PA yang ketiga itu adalah prolonged grief disorder. Jadi duka yang berkepanjangan kayak gitu ya. Ini kalau dalam studinya Mbak Cynthia gimana itu Mbak? Kok ada orang yang berduka sampai berkepanjangan? Prolonged grief disorder atau bahasa Indonesianya itu berduka yang berkepanjangan ya Pak ya. Sebenarnya kalau prolonged grief disorder ini terjadi akibat dia kehilangan seseorang yang dia cintai. Biasanya itu partner atau keluarga atau orang tua, partner atau pasangan gitu. Nah, sebenarnya ketika berduka itu kan sesuatu hal yang wajar kan Pak. Pasti ketika kita kehilangan orang yang kita cintai itu pasti ada yang namanya kita sedih, kita berduka, itu hal yang wajar. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak sehat atau tidak wajar itu ketika kita bersedih itu terus. Jadi kalau misalkan bisa dibilang itu polanya tuh gini, ketika ada orang meninggal pasti kita akan bersedih, kemudian kita akan menerima itu, kemudian kita akan bangkit. Nah, kalau ini itu ketika kita kehilangan seseorang, kita akan bersedih, kita tidak bisa menerima, jadi kita tidak bisa bangkit. Nah, jadi sedihnya itu terus berkepanjangan gitu. Ya. Bangkitnya lama gitu. Ya. Nah, gitu. Berarti apakah ada orang yang tipenya itu cepat bangkit dari kesedihan, dan ada orang yang tipenya itu susah bangkit dari kesedihan? Itu pengaruh karakter atau sifat orang itu, atau tergantung pada peristiwa kematiannya, Mbak? Nah, biasanya orang-orang yang kena prolonged grief disorder ini itu kehilangan orang yang dia cintai itu secara mendadak, atau orangnya itu meninggal secara tidak biasa gitu. Misalkan tidak wajar. Nah, tidak wajar gitu. Misalkan kayak bunuh diri atau kecelakaan gitu. Sebenarnya ini tuh studi baru Pak. Maksudnya gangguan ini itu bisa dibilang baru dimasukkan ke dalam gangguan itu tahun ini gitu. Karena sebelumnya ini hanya sebuah teori. Kalau sekarang itu sudah masuk ke dalam sebuah diagnosis. Kalau misalkan di psikologi itu namanya DSM, dimasukkan ke DSM itu sebagai persistent complex bereavement. Jadi kayak berduka yang kompleks gitu loh Pak. Jadi kayak kita tuh berduka tapi tuh enggak yang bangkit terus gitu. Gitulah. Berarti berduka habis itu ada banyak masalah yang kompleks. Jadinya kita nggak bisa bangkit gitu. Berkepanjangan nggak bangkit gitu. Nah, teorinya yang prolonged grief disorder ini. Ternyata gitu. Baru juga ya dalam ini baru banget. Ya betul. Oke. Ini menarik ini. Karena pengalaman sebagai pendeta itu ada beberapa warga gereja yang mengalaminya. Entah dia bercerita dengan sadar. Entah dia nggak sadar kalau dia itu mengalami duka berkepanjangan, atau kan juga bisa diamati dari jauh ya. Orang itu habis ditinggal oleh keluarganya, orang yang dikasih kok lalu hidupnya berubah, terus macam-macam lah. Itu kan tanda-tanda mengarah sana. Tapi ada juga orang yang bisa dengan cepat bangkit dari kedukaannya. Nggak tahu itu benar-benar cepat bangkit atau ya kita nggak tahu aja. Di balik itu mungkin dia masih berduka panjang tapi pandai menutupi kan. Nah, maksudku adalah kita barangkali juga akan mengalaminya, entah kapan kan begitu ya. Kalau saya belum pernah mengalami duka yang sangat ini ya dalam ya. Kalau Mbak Cynthia kayaknya puji Tuhan belum juga ya. Nanti siapa tahu kita akan mengalami kan, sudah ancang-ancang atau sudah ngerti gimana. Tapi ini kan kadang tak terhindarkan tadi itu ketika
kematiannya mendadak atau nggak wajar. Saya jadi ingat ketika pandemi itu kan banyak yang mengalami, Mbak. Betul. Yang biasanya sehat, tiba-tiba sakit lalu nggak lama kemudian meninggal. Itu gimana itu kalau pengalaman pandemi itu? Nah, ini juga sebenarnya sebagai salah satu alasan kenapa kok tiba-tiba itu dimasukkan ke dalam sebuah gangguan. Karena setelah dilihat selama 2 tahun itu banyak yang meninggal, kan apalagi COVID ini kan benar-benar mendadak kan Pak. Tiba-tiba yang kita keluar juga biasa aja, terus tiba-tiba sakit terus meninggal, itu kan benar-benar sesuatu yang mendadak. Kita mungkin belum siap untuk mengalami itu, tapi kita tiba-tiba aja gitu kan. Nah, sebenarnya ini salah satu alasan kenapa kok tiba-tiba itu menjadi disorder atau menjadi sebuah gangguan gitu. Jadi selama 2 tahun ini kok dilihat ternyata banyak yang mengalami itu dan banyak yang kesulitan gitu Pak untuk bisa menghandle itu tuh susah gitu, banyak orang yang kesulitan gitu. Jadi kalau boleh saya menilai itu yang menjadi masalah itu bukan kedukaannya semata-mata itu ya, tapi gangguan yang diakibatkannya, disordernya itu loh Mbak. Kan saya orang yang ku sayangi meninggal, mungkin orang tua, mungkin siapa dan sebagainya, kan pasti berduka dong. Iya. Entah dia cepat atau lama. Berduka itu kan wajar, kita semua berduka. Tapi kan kalau itu menimbulkan disorder itu yang jadi masalah. Iya, atau gimana? Betul. Iya, betul. Jadi lebih ke tepatnya yang tadi saya bilang kan, kalau misalkan habis meninggal pasti akan sedih, terus kita bisa menerima. Nah, ketika kita tidak bisa menerima itu kan berarti ada sesuatu hal, apa sih ini yang bisa apa yang membuat menghambat gitu loh, pada akhirnya menjadi sebuah gangguan gitu. Ada yang belum selesai. Iya, belum selesai. Aku tuh jadi ingat ini teori lain ya, yang Kubler-Ross tuh loh, Elizabeth Kubler-Ross yang pernah dengar nggak sih? Pasti pernah ya, yang tahap grief apa namanya? Tahap-tahapnya itu loh. Depression, denial. Pertama kan denial, terus anger, marah, bargaining. Marah dulu ya. Marah dulu terus bargaining, depresi, terus baru acceptance. Ya, lalu menerima. Itu kan panjang juga ya. Nah, masalahnya itu kan secara kultural, budaya itu kita kalau ngomongin soal kedukaan atau kematian itu apa ya? Sungkan gitu ya. Dalam arti nggak terbuka dan terlalu banyak yang kemudian orang sudahlah segeralah bangkit dari rasa duka ini, atau terus menerus diberi nasihat sabarlah ini dan sebagainya, termasuk nasihat-nasihat yang rohani gitu ya. Dia sudah tenang di surga bla bla bla. Tentu maksudnya baik ya, tapi apakah secara psikologis itu menyehatkan sih, melarang orang berduka tanda kutip ya? Kalau misalkan dibilang secara psikologis tidak disarankan sih Pak, maksudnya ketika kita mengalami emosi itu, baik itu positif atau negatif, itu hal yang wajar gitu. Dan kalau saya menyarankan tidak untuk di denial. Jadi akui dulu misalkan ketika tidak disangkal gitu. Jadi akui dulu misalkan ketika kita merasakan sedih, ya kita akui, oh aku sedih nih gitu. Ketika kita bisa mengakui aku sedih, aku marah, kita cari alasannya apa sih kok aku bisa merasa sedih, kok aku merasa marah gitu. Ketika kita udah tahu alasannya kan pasti kita akan lebih mudah untuk cari solusinya. Tapi kalau disangkal malah pura-pura ini kan, aku nggak apa-apa, aku kuat. Padahal janjinya nggak kuat gitu. Kemudian akhirnya masalahnya malah nggak selesai kan? Betul, malah adanya malah ditumpuk atau disingkirkan, nggak diselesaikan, tumpuk malah meludak. Nanti bisa jadi masalah yang baru. Berarti kalau kita menghadapi ada orang yang sedang berduka ya nggak usah terlalu banyak dikhotbahi gitu ya, dinasehati. Enggak. Terus gimana treatment yang katakanlah ramah terhadap orang yang berduka itu? Kalau saya sih menyarankan biarkan dia bercerita dulu apa yang dia rasakan, biar dia meluapkan dulu apa sih yang menjadi keresahan dia, apa menjadi ketakutan dia, apa yang menjadi kesedihan dia. Ketika dia sudah bisa meluapkan itu, pasti akan mudah untuk mencari solusinya. Karena biasanya tuh ketika kita meluapkan gini kan pasti kita secara tidak sadar gitu, oh iya ya ternyata aku sedih karena ini nih gitu. Nah dari situ kita bisa membantu. Oke, berarti misalkan masalah kamu karena kamu menyesal gitu, kok kamu nggak bisa menjaga orang itu misalkan gitu. Aku marah sedih kan, misalkan aku marah nih, kenapa kok aku nggak bisa sih menjaga orang yang aku sayangi sampai orang yang aku sayangi itu meninggal gitu. Nah dari itu kan kita bisa membantu. Oh ya udah kalau kayak gitu kamu ngapain sekarang? Jadi treatmentnya pas ya. Iya. Betul. Aku jadi ingat ini kisah yang di bahan PA ketiga itu kan, dua orang murid Yesus berjalan ke Emmaus. Ketika Yesus mati lalu bangkit. Nah mereka sedang berduka tuh kalut.
Nah, lalu di tengah jalan kan Yesus hadir tuh, menampakkan diri ceritanya, mendampingi mereka berjalan. Tapi karena saking berdukanya, dua orang itu nggak sadar kalau Yesus bersama dengan mereka. Pangling kalau orang Jawa bilang, nggak bisa tidak nggarbo kalau itu Yesus. Nah, menariknya Yesus nggak langsung Ciluba aku Yesus, atau B ini aku Yesus sudah bangkit, nggak gitu. Tapi Yesus juga melakukan treatment psikologis tadi itu. Yesus bertanya, apa sih yang terjadi kok kalian dari tadi ngobrol aja terus. Lalu mereka bercerita panjang lebar, kisah Yesus yang ditangkap, disalib dan sebagainya, lalu bangkit itu. Jadi fase bercerita itu ternyata juga secara psikologis menyehatkan. Karena kebanyakan orang itu, ya tadi Pak Argo bilang itu kan maksudnya kematian itu kan bisa dibilang tabu gitu kan Pak. Jadi lebih ke memendam gitu loh Pak. Jadi kayak aku mau cerita ya sungkan, aku mau cerita kok malu gitu. Jadi pada akhirnya dia memendam perasaan sendiri, dia nggak tahu gimana caranya, dia bingung. Jadi ya udah aku nggak tahu nih aku harus apa gitu. Ya, dan orang itu kemudian diidealkan, orang itu harus tegar, harus kuat, lalu orang akhirnya pura-pura kuat. Meskipun janjinya remuk dan mungkin itu yang menjadi pemicu juga berkepanjangan itu, karena nggak ramang-ramang itu ya. Menarik itu. Nah, terus gini Mbak, kalau dari tinjauan katakanlah teologi itu atau religius itu kan sebenarnya kematian dalam kacamata Kristen itu kan bukan hal yang sangat mengerikan atau menakutkan itu ya. Karena kematian itu kan bukan akhir segalanya. Iya. Nah, Paskah itu kan bukti bahwa Yesus memang mati di kayu salib jelas, tapi kemudian bangkit Paskah. Nah, iman Kristen kan mempercayai itu kebangkitan Kristus. Lalu Rasul Paulus mengatakan kita orang yang percaya itu kalau meninggal akan dibangkitkan juga seperti Kristus itu, tapi dibangkitkan dengan tubuh surgawi atau tubuh rohani, bukan tubuh yang jasmani ini. Berarti kan kita tidak berakhir di kematian tuh sebenarnya secara iman ya, nanti ada kebangkitan lagi, ada kehidupan yang baru. Katakanlah bersama dengan Tuhan di surga. Mestinya kan orang Kristen, orang beriman tidak terlalu panik menghadapi kematian ya. Tapi nyatanya kan nggak kayak gitu kan? Nyatanya nggak gitu, banyak orang yang takut mati. Betul. Which is okay sih takut mati. Saya juga takut mati kok Pak. Takut mati ya? Takut mati Pak. Kan masih muda. Masih muda. Nah itu nggak tahu apakah secara psikologis bisa kenapa sih orang takut mati? Kalau menurut saya yang pertama itu pasti semua orang ada ketakutan, karena kan istilahnya gini Pak, di lain misalkan kita sudah terbiasa kita hidup gitu, terus kita akan menemui, walaupun pada akhirnya kita akan bangkit, tapi kan kita akan mengalami situasi yang baru gitu. Kita nggak tahu nih ketika kita bangkit kita akan menjadi apa, kita akan seperti apa. Pasti kan kita akan takut kayak nanti beneran bangkit nggak nih, maksudnya kan nggak ada bukti konkret gitu loh, apakah kita akan bangkit, walaupun memang dari Alkitab tuh jelas gitu pasti akan bangkit, tapi kan secara ini kan beneran nggak sih? Pasti kan ada kayak gitu kan Pak. Maksudnya kita nggak tahu nih kehidupan sehabis mati itu apa. Apakah kita akan reinkarnasi seperti Buddha atau apa kan? Atau malah naik surga atau malah ke neraka kan kita nggak tahu gitu. Mungkin itu Pak. Keadaan belum jelas. Iya. Bagaimana yang terjadi itu yang membuat kemudian orang panik. Atau mungkin ada hal yang kita masih bertanggung jawab di dunia ini gitu. Misalkan masih punya tanggungan keluarga, anak, atau kayak saya masih punya tujuan tertentu gitu, ingin menikah kayak gitu. Itu bisa juga. Itu yang membuat orang kemudian nanti dululah matinya, atau jangan mati kalau bisa, atau memperpanjang hidup gitu ya. Makanya doanya kan panjang umur. Ini menarik karena kematian ini kan sedang coba dikalahkan oleh manusia dengan teknologi itu sekarang. Misalnya ada teknologi pengobatan semakin canggih, umur semakin panjang. Lalu penyakit-penyakit yang dulu mematikan sekarang sudah dicoba obatnya sudah semakin canggih, kanker segala macam, otak, stroke dan sebagainya itu kan banyak ya. Termasuk yang sangat canggih itu kan yang jadi memori dalam otak kita akan di-upload di sebuah tempat penyimpanan, nanti akan bisa di-download lagi di robot atau di avatar atau di apa itu kan. Ada tuh Pak. Iya, itu sekarang sedang berkembang tuh. Kok saya taunya yang dibekukan. Untuk berapa ratus tahun gitu nanti hidup lagi itu kan impian manusia untuk bisa mengalahkan kematian, berumur panjang. Nah, apakah kalau nanti
otak kita bisa disimpan di flash disk misalnya gitu, terus dicolokkan di robot, apa kita masih hidup di raga yang baru atau gimana itu nggak tahu ya. Tapi maksudku adalah orang mencoba mengalahkan kematian itu karena kematian dihindari. Ya padahal tadi itu secara iman kan kematian bukan musuh, tapi Yesus sudah mengalahkan kematian dengan kebangkitan itu. Nah, tapi Pak, mungkin maksudnya kenapa kok orang lebih memilih untuk mendownload memori itu ke dari flash disk itu ke robot, padahal kan maksudnya kita udah nggak punya maksudnya raganya kan udah nggak ada berarti kan Pak. Kenapa kok orang memilih untuk itu daripada memilih untuk meninggal? Karena dia kesadarannya akan awet, akan terus. Ya, tuh. Dan dia sudah tahu dunia ini tuh seperti apa gitu loh. Jadi kayak mungkin dia nggak punya ketakutan untuk kehidupan yang akan datang gitu mungkin. Ya raganya akan mati tapi memorinya, kesadarannya masih ada. Itu masih ada di entah di tempat mana yang dia. Nah itu. Oke. Ini jadi kemana-mana ya? Gak apa ya kalau ngomongin kematian memang seru ya. Nah lanjut ke kisah Yesus tadi. Akhirnya 2 orang murid itu kemudian sadar, oh ini ternyata Yesus tadi yang bangkit itu yang menemani mereka berjalan. Kalau mereka berkata tadi kan hatinya berkobar-kobar ketika Yesus mengajar, ketika Yesus berkhotbah kepada mereka. Nah ini aku jadi punya pikiran bahwa sebenarnya ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kita yang berduka, ketika berduka itu kita tidak sendirian. Nah, itu mungkin penghiburan secara iman ya. Terus kemudian kita lalu punya harapan bahwa kematian orang yang kita kasihi pun bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada masa depan. Nah, bagaimana supaya orang tidak mudah putus asa lalu depresi lah, bunuh diri lah? Untuk depresi, oke. Jadi gini Pak, mungkin bisa saya jelaskan dulu kenapa orang yang mengalami kedukaan yang berkepanjangan itu biasanya dia itu akan merasakan bahwa ketika orang yang kita cintai meninggal itu tuh kayak separuh hidup kita tuh udah hilang gitu. Oh iya. Ya kayak udah kayak separuh hidupku tuh udah hilang gitu. Terus hidupku tuh jadi nggak berarti. Udah buat apalah aku hidup gitu. Nah pada akhirnya akan meninggal bunuh diri, akan ada keinginan yaudahlah aku ikut dia aja, aku akan bunuh diri gitu. Nah kalau misalkan ditanya bagaimana supaya kita nggak sampai ke sana gitu. Yang pertama kalau saya sih pasti jangan mendam perasaan itu ketika memang kamu mengalami kesedihan, ya udah ungkapan aja kalau memang kamu sedih, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah lupa kalau kamu tuh di sini sendirian gitu. Nggak sendirian. Nah, kamu nggak akan sendirian. Pasti kamu memiliki orang yang sayang sama kamu. Pastilah ada 1-2 orang yang peduli gitu sama kamu gitu. Dan itu jangan lupa kalau misalkan ada orang yang pasti ada orang yang peduli sama kita. Dan pasti akan ada makna di balik semua kejadian yang ada gitu. Jadi walaupun kita berada di kondisi yang paling terpuruk sekalipun, pasti akan ada hal terbaik daripada di antara yang terburuk gitu. Kalau menurut saya di balik itu ya. Pasti ada makna. Kalau menurut saya pasti itu. Meskipun untuk dapat makna itu kadang-kadang butuh perjuangan atau butuh waktu. Butuh waktu. Oke. Jadi saudara-saudara, dari perbincangan kita pada saat ini kita bisa belajar bahwa kita semua entah kapan mengalami kedukaan, dan itu ya, itu wajar. Justru jangan disangkal tapi diakui saja. Kalau bisa mendapatkan orang yang bisa menjadi tempat bercerita, dan nasihat untuk kita yang mendampingi itu jangan terlalu banyak khotbah, jangan terlalu banyak menasihati. Kalau berduka mungkin didampingi aja, ditemani, itu lebih bermakna. Dan temanilah orang itu supaya dia pelan-pelan bangkit dari keterpurukan gitu ya. Nah lalu yang terakhir secara kerohanian kan kita selalu diingatkan bahwa kita nggak pernah sendirian, ada Tuhan yang menemani kita, meskipun kadang kita nggak sadar, kita pangling tanda kutip. Dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Di balik kematian itu ada kehidupan kekal yang menanti kita yang beriman kepada Kristus. Nah itu kalau Paskah kan begitu. Jadi meskipun kita berduka, terpuruk, jangan lupa untuk bangkit, karena Paskah adalah soal kebangkitan. Ada tambahan Mbak Cynthia?
Sudah sih Pak, mungkin. Gitu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, demikian obrolan kami. Semoga gurungan ini bermanfaat dalam rangka kita belajar bagaimana menghadapi kematian, termasuk pengalaman kita berduka ketika ada orang yang kita kasihi yang meninggalkan kita. Begitu, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.